Welcome to my channel. Ya, halo, selamat sore atau mungkin sudah malam saat kalian menonton video ini, dan juga tentunya Happy Friday buat teman-teman semua di mana kalian berada. Ini video update aja terkait dengan transfer pemain, khususnya pemain diaspora Indonesia ya, yang beberapa hari terakhir ini cukup seru, terutama kepindahan Jahit Ses yang kita semua digocek. Ya, tadinya kabar terakhir Jahit Ses akan bergeser atau pindah ke Torino. Ya, angkanya juga sudah disepakati ya, di angka 8 sampai 9 juta euro. Tapi memang kemudian ya itulah bursa transfer dinamikanya, nggak akan ada yang pernah pasti sebelum tanda tangan. Gue ngasih contoh soal Diego Forlan ya. Saat itu Forlan sudah mau dibeli Middlesbrough tahun 90-an akhir kalau gue nggak salah, atau 2000-an awal gue lupa. Tapi kemudian di bandara, literally di bandara itu dicegat dalam tanda kutip ya, oleh tim scoutingnya Alex Ferguson Manchester United, dan kemudian malah pindah ke MU walaupun tidak sukses di MU. Nah, demikian juga dengan bursa transfer saat ini. Jadi kemarin Nathan bahkan sudah sempat ke salah satu klub di Skandinavia, gue lupa. Tapi kemudian di menit-menit terakhir lah ya, atau di jam-jam terakhir malah belok ke William Twee ya. Jadi balik lagi kita ke Jai misalnya juga demikian, dan sudah terkonfirmasi hari ini dikabarkan akan menjalani tes medis ya. Kita akan menunggu pengumuman resminya. Yang pasti ada satu lagi pemain yang sering gue sebut ya, yaitu soal Tom Hai. Tom Hai memang sampai dengan detik ini belum mendapatkan klub baru. Sama satu lagi sebenarnya Messi Ilgers. Tapi kalau Messi Ilgers, karena dia minta transfer request, dia ingin pindah, sehingga walaupun timnya sudah menjalani pramusim, dia nggak dimasukin ke dalam skuad inti. Jadi dia hanya nonton aja sambil nunggu klub yang tepat ya, dan mungkin juga angka yang tepat ya, pokoknya yang sesuai, yang deal baru dia pindah. Nah, Tom Hai ini yang selalu menjadi pertanyaan setiap gua angkat isu atau topik soal pemain yang pindah atau ada rumor pindah, pasti selalu ditanya Tom Hai, karena memang yang paling adem, yang paling beritanya gak banyak riak-riaknya. Dan musim lalu pun atau tahun lalu pun ini adalah pemain yang terakhir, pemain diaspora yang mendapatkan klub. Akhirnya dia berlabuh ke Almer City saat Eredivisie sudah berjalan mungkin 1-2 minggu ya waktu itu. Nah, kembali lagi ke soal Tom Hai. Ini ada kabar terbaru dari dari sebuah sumber yang juga berkutat di Eropa. Di situ diposting dari ketertarikan dan kemungkinan juga pindahnya Tom Hai ke Liga Jerman. Tapi bukan seperti Kevin Dix yang bermain di kasta tertinggi Liga Jerman, yaitu Bundesliga. Tom Hai dilirik oleh klub dari kasta kedua sepak bola Liga Jerman, yaitu Schalke 04 atau Schalke 04. Ya, ini tim yang klasik, pernah juga menjuarai Eropa ya, walaupun bukan Liga Champions, dan dikabarkan tertarik untuk merekrut jasa Tom Hai ya, pemain berusia 30 tahun yang juga menjadi playmaker timnas Indonesia. Dan dalam statusnya itu, postingan itu tertulis dalam bahasa Indonesia aja ya, gini, ternyata kami masih mencari gelandang bertahan. Kami punya gelandang serang dan gelandang serang di skuad kami, tapi yang saya butuhkan adalah seorang playmaker, dan disitulah Tom Hai berperan, dan itulah Tom Hai yang dia pikir cocok. Nah, ini kita belum tahu ya, ini sekali lagi bukan bukan gosip asal-asalan, tapi memang ada rumor, ada isunya. Ya, sekali lagi dalam transfer itu kan ada tarik ulur ya, mungkin tadinya demo A nggak bisa karena kemahalan, kemudian beralih ke B, dan seterusnya, atau mungkin klubnya sudah oke tapi negosiasi gajinya nggak jalan, atau mungkin bahkan tes medis yang nggak lolos, bisa aja walaupun kecil gitu ya. Nah, jadi Tom Hai pemain yang sangat penting perannya dalam tim nasional kita. Akan kita tunggu dalam beberapa hari ini apakah memang dia akan mulus, bisa bergerak ke Liga Jerman walaupun kasta kedua. Tentunya ini menarik kita nantikan ya, karena lagi-lagi kita bicara soal persiapan timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia di Oktober nanti, round keempat ya, di mana kita semua tahu kita akan menghadapi tuan rumah Arab Saudi dan juga Irak dalam waktu yang berdekatan, dalam cuaca yang panas seperti panasnya cuaca saat ini. Tentunya dibutuhkan juga persiapan dari kebugaran tiap pemain itu. Tentunya mereka harus punya klub yang menaungi untuk membuat mereka bugar nanti bulan Oktober dan September. Kita juga jangan lupa nanti akan ada
CBH Goes to Kota Pahlawan, Surabaya. Ada 5 pertandingan dalam waktu 9 hari. Di sana juga akan kita lihat bagaimana kesiapan dari pemain kita, dari tim kita menjelang Oktober nanti dalam 2 pertandingan menghadapi Kuwait dan Lebanon. Sementara di sampingnya di Sidoarjo ada pertandingan kualifikasi Piala Asia U23 di mana kita akan mempertemukan Laos, Makau dan juga Korea Selatan. Nah, soal terakhir ya, soal para pemain yang ada di kolom komentar banyak ditanyakan soal Ragnar Oratmangun. Nah, Ragnar Oratmangun sebenarnya dari info terakhir yang gue kumpulkan ini kondisinya cukup positif, ya cukup bagus, tapi memang masih belum 100% fit. Nah, nanti minggu ini mereka akan ada pertandingan. Nah, lawan ini di sini gua cantumkan. Nah, kita akan lihat, konon kabarnya ada kemungkinan dia akan diturunkan. Tapi kita belum tahu seperti apa karena menunggu pasti kondisi terakhir fitnessnya dia. Kalau memang memungkinkan bisa jadi dia akan masuk DSP pelan-pelan ya, karena waktu dia bugar pun dia nggak otomatis atau selalu dapat minute play, apalagi dengan kondisi seperti ini. Yang pasti masih ada nih golden time sekitar 2 bulan kurang sedikit mungkin ya, sampai nanti Oktober. Semoga dia bisa fit di Oktober nanti. Kalau September nggak kekejar nggak apa-apa, yang penting nanti Oktober dia sudah pulih dan bisa kembali tampil di ya di tempat yang sama ya, di mana dia mencetak assist di pertandingan pertama di round 3. Saat itu kita bermain 1-1. Kita perlu banget ya tenaga dan kemampuan dan juga semangat endurance dari seorang Ragnar Oratmangun yang memang sangat diandalkan ya, apalagi dengan tengah situasi kita nggak akan bisa diperkuat oleh target man kita, siapa lagi kalau bukan oleh Romney, walaupun tentunya berbagai opsi masih bisa diambil, apakah dengan Ragnar, tanpa Ragnar. Yang pasti oleh sendiri kecil, sangat kecil kemungkinan untuk bisa membela tim nasional kita di round 4 nanti. Nah, teman-teman semua, itu aja sedikit update dari gue, nggak usah panjang lebar. Kalau kalian punya info yang lebih tajam mungkin, kalau mungkin gue ada kekurangan, silakan tuliskan kolom komentar, komen kalian di kolom komentar. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah nyiak. Stay safe, stay positif, dan adios.